Ya. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gervius Pak, NIM 2101150029. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori belajar motorik. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah aktivitas yang berlangsung dalam interaktif dan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pengalaman. Yang berikutnya, pengertian motorik. Pengertian motorik yaitu gerak dari penangkapan stimulus tersebut oleh indera. Yang berikut pengertian motorik. Motorik adalah gerak dari penangkapan stimulus tersebut oleh indera penyampaian stimulus dan susunan saraf, baik penyampaian keputusan oleh susunan saraf motorik. Yang berikut pengertian belajar motorik. Dalam belajar motorik, perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku gerak sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Yang berikut aspek dari belajar motorik. Aspek dari belajar motorik terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, belajar dipengaruhi oleh latihan atau pengalaman. Yang kedua, belajar suatu perubahan dalam perilaku. Yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif menetap. Yang berikut teori belajar. Dalam teori belajar terdiri atas 3 bagian, yaitu kognitif, sibernetik, dan asosiasi. Pada bagian kognitif, kita belajar tentang suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh perubahan dalam bentuk pengetahuan. Yang berikut, sibernetik. Teori sibernetik. Teori ini belajar melalui pemrosesan informasi yang berorientasi kepada pemrosesan informasi yang dikembangkan. Yang ketiga, asosiasi. Asosiasi yaitu kegiatan belajar akan efektif apabila interaksi antara pendidik dan peserta didik dilakukan melalui stimulus dan respon. Yang berikut, belajar gerak. Pada belajar gerak ada 3 bagian, yaitu yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, mengayun sepeda. Yang ketiga, tidak meluncur mulus. Yang berikut, teori perubahan menurut Rogers. Pada teori ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, awareness atau kesadaran. Awareness atau kesadaran yaitu individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Interest atau perhatian. Pada bagian ini, individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Yang berikut, evaluation atau menilai. Pada bagian ini, individu mulai menimbang yang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Yang berikutnya, mencoba. Pada bagian ini, individu mulai mencoba perilaku. Terus. Yang berikut, pada bagian mencoba, individu mulai mencoba perilaku tersebut. Yang terakhir, adaption atau menerima. Pada bagian ini, individu mulai mencoba perilaku baru atau sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Yang berikut, teori kognitif. Dalam teori kognitif, ada beberapa bagian. Yang pertama, evolusi. Yang pertama, evolusi, sintes, analisis, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Tujuan umum dari teori ini adalah untuk
mengerti hakikat proses pengolahan informasi dalam pengontrolan keterampilan gerak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.